urusan apa kau datang kemari? Raskal. Sudah lama kita tak berjumpa. Tidak ada urusan apa-apa. Hanya sekedar mengenang-enang. Langsung saja pada intinya, aku tak perlu basa-basi. Drag race 600 meter di Jalan Asia Afrika malam minggu ini dengan mesin V8 Twin Turbo Charge DOHC seperti biasa. Balap liar lagi? Aku sudah pensiun. Kau tidak merindukan bisingnya mesinmu dan sorak-sorai penggemarmu? Itu mengganggu banyak orang. Aku sudah tak bisa. Lalu bagaimana dengan julukanmu si Raja Ngepot? Penggemarmu merindukan dan ingin merasakan lagi asap dari banmu itu. Merusak lingkungan dan membahayakan diri sendiri. Itu tidak sejalan dengan pola pikirku sekarang. 200 juta cash, uang di muka. Bramantio Agung Prakarsa. Ini bukan tentang nominal. Lalu tentang apa? Ini karena mobil listrik, BYD atau satu. Lebih ramah lingkungan. Pajaknya juga murah. Bahan bakarnya juga lebih irit. Warnanya juga hijau stabilo. Dan lebih cocok sama perawakanku. Ya nggak sih? Oke, itu alasan kenapa saya beralih ke BYD atau satu ini. Kenapa? Masih bingung? Nggak apa-apa, kita bahas lebih detail ya. Varian Dynamic tampil sebagai hatchback yang memberikan kesan modern dan futuristik. Ditambah lagi, lekukan-lekukannya seolah ngasih statement gitu. Dengan panjang 3,9 meter, lebar 1,7 meter, dan tinggi 1,5 meter, membuat mobil ini looks-nya compact dan imut gitu. Velgnya alloy 16 inci. Lampunya udah LED BYD Tech depan dan belakang. Sebenarnya part yang paling saya suka di eksterior ini adalah karena warnanya hijau stabilo. Seperti Lamborghini ya. Ya, mirip sih. Tapi kita lanjut aja deh. Oke, kita masuk ke interiornya. Mobil ini memang didesain untuk 5 orang. Walaupun agak sempit sih. Nah, setirnya juga bisa dinaik turunin. Selain itu, dengan tinggi saya yang... Bang, terlalu sedari bang. Iya. Tapi beneran. Headroom sama legroomnya masih lumayan luas kok buat saya yang lumayan tinggi. Ditambah lagi di bagian penumpang. Buat mobil yang ukurannya compact kayak gini, saya bisa ngerasain nyaman. Saking nyamannya... Oke. Serius dulu. Mobil yang harganya terjangkau ini memiliki fitur yang gak kalah canggih sama saingannya. Pertama, panel instrumennya didesain lebih futuristik dengan transmisinya yang dibuat gak biasa, beda sama mobil konvensional lain. Sebenarnya, ini bisa jadi kesulitan sih buat orang yang gak biasa pakainya. Kecuali saya. Saya kan punya banyak mobil, mantan pembalap jago, orangnya juga ganteng, keren, banyak uang. Setelah itu juga ada NFC keyless. Jadi kita dikasih kartu, terus kita tinggal tap, bisa masuk tanpa harus pakai kunci. Nah, buat yang bingung kayak gimana bentukannya, itu yang jadi masalah kita. Kartu kita juga hilang. Kalau mau tahu gambarannya, kayak gini nih. Dari segi kenyamanan dan keamanan juga udah oke. Ada cruise control. Jadi kita bisa nahan kecepatan tanpa harus injek gas. Terus juga udah disediain airbag di setiap seatnya. Dan di depan dan belakang udah disediain kamera sensor. Nah, yang terakhir, seperti fitur BYD yang lainnya, disediakan layar touchscreen 10 inci yang bisa kita pakai buat banyak hal. Seperti buka YouTube, dengerin Spotify, nyambungin ke Apple CarPlay. Bahkan, kita bisa cek kondisi mobil
dan adjust beberapa fitur mobil langsung dari layar ini. Nah, yang paling keren ada fitur BYD Assistant. Jadi kita bisa suruh-suruh mobil ini cuma lewat suara. Hai BYD, Here. turn on air conditioner. Okay, the air conditioner is set to cool. Wuih. Lagi ya. Hai BYD, call GG. Found a result for you. Kok Jaki sih? GG. Hai BYD, play the music. Nah, udah mulai tertarik sama BYD Atto 1 ini. Kita bahas lebih dalam deh. Nah, yang namanya mobil listrik pasti udah pakai baterai. Jadi memberikan 0 gram per kilometer emisi gas buang atau zero emission. Dan menggunakan 8-in-1 powertrain yang membuat mobil ini menjadi lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil konvensional lain. Selain itu, mobil ini juga menggunakan BYD Blade Battery berbahan dasar LFP yang bebas dari kobalt dan nikel. Nah, kalau kayak gitu, langsung kita coba mobilnya aja yuk. Oke, sekarang kita sedang mengendarai BYD Atto 1 ini. Kalau kita bicara tentang performa, mobil ini memiliki tenaga yang cukup untuk ukuran city car. Dengan 135 Nm torsi maksimum dan 75 horsepower, mobil ini diklaim dapat berakselerasi 0 sampai 50 km per jam dalam 4,9 detik. Selain itu, mobil ini juga memiliki 3 mode. Mode normal, mode eco, dan mode sport. Oh, ada mode sport. Bisa kebut-kebutan dong. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Kok ada lu lagi sih? Bapak bilang nggak bisa ngebut. Om, mau ngapain om? Om Bram, jangan, aku takut. Om, udah, stop. Orang belum apaan sih? Nah, tadi kita sudah berkeliling menggunakan BYD Atto 1 ini. Sekarang yang harus kita bahas adalah kehematan energinya. Mobil ini memiliki kapasitas baterai 30 kWh atau jarak tempuh sekitar 200-300 km. Dengan konsumsi energinya sekitar 12 hingga 13 kWh per 100 km. Mobil ini juga sudah bisa AC charging dan juga DC charging. Artinya bisa di rumah ataupun di SPKLU supaya bisa fast charging kayak gini. Ya, artinya mobil ini udah bisa dicas di mana aja dan kapan aja. Gampang deh. Berarti pakai ini bisa? Ya, nggak bisa lah. Tetap harus di tempat ngecas kayak gini. Oh. Nah, sekarang kalian pasti bingung. Dengan spesifikasi yang sudah saya jelaskan, dengan fitur yang kalian sudah lihat tadi, berapa sih harga BYD Atto 1 ini? Harga BYD Atto 1 ini ditawarkan dengan kisaran harga 195 sampai 200 juta. Harga yang sangat affordable, bukan? Ditambah dengan pajaknya yang sekitar 140 ribuan saja. Gimana? Udah mulai tertarik? Mas, udah belum minjem mobilnya? Iya, ini udah.